sebuah kata yang banyak diucapkan sama semua orang di seluruh dunia. I miss you. Sebuah kata yang menggambarkan betapa kita merindukan seseorang, mungkin merindukan kehadiran seseorang, merindukan kenangan. Dan ini telah terjadi di dalam Alkitab. Mazmur 42 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Rusa. Saya sempat melihat tayangan video tadi tentang rusa saat minum di sungai. Mungkin saya bilang rusa itu dari video yang saya tonton cukup bodoh ya, karena dia tahu ketika harus masuk ke sungai, ketika harus datang ke sungai akan ada banyak hal yang terjadi, mulai dari dimangsa sama singa, dimangsa sama harimau, hyena, dan lain-lain. Bahkan ketika masuk dalam sungai pun, di dekat sungai ada kemungkinan dia dimangsa sama buaya. Tapi yang dilakukan sama rusa adalah dia tetap aja datang, dia nggak mempedulikan kanan kirinya. Dia datang sama sungai, dia datang ke sungai. Dia tahu fokusnya adalah pengen minum air sungai itu. Karena dia tahu dia cuma bisa lega, dia cuma bisa hidup kalau dia ada minuman. Nah, sore hari ini kita bisa melihat Mazmur 42 ini ditulis dari keturunan Korah ya. Kalau kita bisa melihat ke masa lalunya, Korah ini mempunyai masa lalu yang buruk banget, dan akhirnya berimbas sama keturunannya, di mana saat itu Korah ini ada seorang pemberontak yang matinya nggak enak. Matinya adalah dimakan sama bumi. Ketika saat itu bumi terbelah jadi dua, dan Korah dan orang-orang yang mendukung pemberontakan saat itu masuk dalam bumi semua hidup-hidup. Bayangkan gimana nggak enaknya saat itu. Dan hal itu juga tertuju atau tercap sama keturunannya ya. Jadi tidak bisa hilang begitu saja. Sampai di Mazmur yang ke-40, Mazmur pasal 42 ini, keturunannya ini meronta-ronta. Dikatakan air mataku itu menjadi makananku siang dan malam. Jadi gimana hancurnya keturunan Korah ini, merasakan saat-saat dimana dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan masa lalunya, tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan keturunan Korah ini berada di dalam kondisi yang sangat minus. Bahkan dikatakan, karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allahmu? Di sini bukan berarti sesuatu yang positif, kata-kata di mana Allahmu, bukan. Tetapi kalau kita melihat di terjemahan sehari-hari adalah sepanjang hari musuhku bertanya, di mana Allahmu? Kalau yang bertanya udah musuh, pastinya adalah satu celaan. Katamu kamu gini, di mana Allahmu? Mungkin seperti itu ya. Sebuah celaan, sebuah hal yang tidak enak yang pastinya. Tetapi apa yang dilakukan sama keturunan Korah saat itu adalah dia tetap fokus, dia tetap rindu, dia tetap haus sama Tuhan, sama kehadiran Tuhan, sampai dia berkata dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus pada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di terjemahan sehari-hari ayat yang ketiga ini dikatakan, kapan aku boleh pergi beribadat di rumahnya lagi? Mungkin saat-saat seperti ini teman-teman merasa rindu, merasa kangen. Atau mungkin teman-teman yang punya masa lalu buruk, teman-teman merasa gak layak untuk datang sama Tuhan, dan mulai ada pergolakan batin di hatinya teman-teman. Kapan ya aku bisa seperti dulu lagi, punya hubungan yang intim sama Tuhan, punya hubungan yang begitu spesial, begitu dekat sama Tuhan. Ini teman-teman berkata seperti itu. Nah, ini yang saya tekankan. Setiap orang itu punya masa lalu yang pasti ada negatifnya, ada positifnya. Orang yang punya masa lalu positif, mereka tidak akan takut untuk melangkah di masa depan, karena mereka tahu apa yang mereka tabur saat dulu adalah sesuatu yang positif. Nah, ketika orang yang punya masa lalu yang negatif, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka mau melangkah, mereka dengar, mereka flashback masa lalunya yang negatif itu. Mereka seakan seandainya bisa dirubah masa laluku. Seandainya. Nah, saya katakan tidak ada yang bisa merubah masa lalu. Sekalipun Tuhan tidak bisa merubah masa lalu. Karena Tuhan lebih tertarik untuk merubah masa depan dan merubah kamu. Merubah hidupmu. Bahkan seringkali Tuhan tidak tertarik untuk merubah kejadian kita saat yang kita alami hari ini. Tuhan lebih tertarik untuk merubah hati kita. Karena dengan perubahan hati, saya percaya kehidupan kita pun juga bisa berubah. Latar belakang dari seorang keturunan Korah ini sangat jelek ya. Bahkan dicap tidak enak. Ini pasti yang dulu. Ini pasti yang itu kan, yang memberontak kan. Seperti ini kan. Orang ini orang yang memberontak. Anaknya orang yang memberontak. Kan seperti itu. Meskipun hal itu udah berlalu lama, tapi kalau ditelusur dan ketemu, meskipun bukan dia yang melakukan, meskipun beberapa angkatan di atasnya yang melakukan, tetapi yang namanya pemberontakan, yang namanya masa lalu yang negatif pasti akan terus mengikuti, membayangi. Nah, di Mazmur 42 ini keturunan Korah datang sama Tuhan. Dia berseru-seru, jiwaku haus, jiwaku rindu, seperti rusa yang merindukan air. Dan kita tahu rusa itu kalau minum dia mesti melewati berbagai macam bahaya, tapi dia tetap minum di sungai itu. Nah, dia tahu sungai itu adalah sumber kehidupannya dia. Rusa yang begitu bodoh aja tahu sumber kehidupannya itu di sungai itu. Tapi kenapa kita yang punya, yang dikatakan kita punya akal budi, kita punya pengertian yang jauh lebih hebat daripada ciptaan lainnya, kita nggak pernah tahu kapan kita mesti datang sama Tuhan, kapan kita rindu sama Tuhan. Bahkan seringkali kita lepas begitu aja. Kita merasa aku nggak butuh kok, aku nggak butuh. Memang secara kita tidak sadar kita mengatakan tidak butuh Tuhan adalah ketika kita berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita merasa kehidupan kita fine-fine aja, kita akhirnya merasa aku nggak butuh. Sampai pada satu titik kehidupan kita ada di bawah dan benar-benar nol, bahkan minus. Akhirnya yes, I miss you Kak, I need you. Kita berusaha nangis-nangis seperti itu. Nah, satu hal yang saya suka dari Mazmur 42 ini adalah ketika tidak ada seorang pun yang bisa dicurhatin sama keturunan Korah ini. Dia datang sama Tuhan dengan begitu rindunya. Dan dia berkata sama dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow,
Ini amazing banget. Dengan keadaan yang begitu terpuruk, dengan keadaan begitu lemah, bisa dikatakan keadaannya minus, keturunan Korah ini tetap memasukkan dalam pikirannya, memasukkan dalam hatinya bahwa aku ini butuh Tuhan. Sama seperti rusa yang minum tadi. Dia tahu dia haus, dia harus datang ke sungai. Dan dia tahu ketika dia datang ke sungai ada banyak halangan, ada banyak pemangsa. Karena rusa itu hewan yang meskipun bisa lari, tapi dia hewan yang lemah. Dia datang dengan kondisi yang minus. Sampai dia ngomong berharaplah kepada Allah. Berarti bisa kita katakan seakan keturunan Korah ini nggak ada harapan lagi. Keturunan Korah ini keturunan yang begitu menjijikkan, begitu gak enak pokoknya. Tapi dia bilang berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Satu hal lagi, keturunan Korah ini tahu siapa Allahnya. Sampai dia ngomong, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi dia ketika dia berharap, dia tahu pada siapa dia berharap. Yaitu pada penolongku, pada penolong, pada Allah. Sudah banyak kita yang sampai saat hari ini kita datang sama Tuhan, tapi kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Kita datang sama Tuhan dengan kerinduan yang biasa, dalam tanda kutip, ngegombalin Tuhan. You said that you miss Him. You said that engkau kangen sama Tuhan, engkau rindu sama Tuhan, tapi engkau bohong. Mari kita malam hari ini kita datang sama Tuhan benar-benar dengan kerinduan yang sungguh. Sebab kita tahu ketika kita datang sama Tuhan, kita akan dilegakan. Mari kita malam hari ini kita ngomong sama Tuhan, God, I really miss you. Please, penuhi aku dengan aliran sungaimu sehingga aku boleh berasa kelegaan, boleh merasakan satu hal yang luar biasa yang bisa melegakan aku. Keturunan Korah ini sampai 2 kali. Kalau kita baca Mazmur 42 sampai habis, berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini amazing banget. Jadi teman-teman yang mungkin punya masa lalu yang negatif, punya masa lalu yang begitu gak enak, atau teman-teman yang saat ini sedang terhimpit, mari saya mengajak teman-teman semuanya buat kita datang sama Tuhan dengan kerinduan yang begitu hebat, begitu derasnya. Sama seperti kalau kita rindu sama pasangan kita, rindu sama pacar kita pasti akan bela-belain datang. Kalau kita yang LDR, kita bela-belain datang nih, bawain makanan, bawain sesuatu pokoknya untuk dia. Kita benar-benar pengen ada quality time saat kita ketemu. Tuhan seperti itu teman-teman. Dia rela mati di kayu salib. Bahkan ketika mati, tirai bait Allah robek dari atas sampai ke bawah. Menandakan apa? Tidak ada lagi pemisah antara engkau dan Allah. Engkau bisa datang sama Tuhan kapanpun, dengan kondisi apapun. Kalau dulu, engkau harus datang sama Tuhan dengan kondisi yang benar-benar kudus dan suci. Tapi saat ini, engkau kondisinya kotor, masuk hadirat Tuhan, engkau akan dibasuh bersih. Dan aku percaya ketika engkau punya kerinduan yang begitu hebat dengan Tuhan, tidak ada satu hal yang bisa menghalangi engkau, bahkan dosa-dosamu tidak bisa menghalangi engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada intimidasi, mungkin ada satu tarikan dari masa lalu. Ayo, masa lalu aja. Tapi percayalah, ketika engkau datang sama Tuhan dengan kerinduan yang penuh, dan engkau fokus sama Tuhan, kalau Tuhan itu adalah satu pribadi yang bisa membebaskan engkau, satu pribadi yang bisa menolong engkau, yang bisa memberikan engkau kelegaan, engkau pasti datang sama Tuhan, no matter what. Sama seperti rusa tadi, dia tahu di sungai itu ada buaya, bahkan dalam perjalanannya ke sungai itu ada harimau, ada macan, ada hyena dan lain-lain. Tapi dia tahu
Kalau dia datang sama sungai itu, dia pasti lega, dia pasti dipuaskan, dia pasti bisa hidup. Yuk kita belajar sama-sama malam hari ini. Kita datang sama Tuhan dengan kerinduan yang luar biasa. Biarlah pujian yang satu ini bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi satu deklarasi kepada Tuhan bahwa kita benar-benar merindukan Tuhan. How my soul long for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Mari angkat tangan kita semuanya. Lift my hand, lift my voice, lift my heart toward the heaven. For you are my sun and shield. Come on. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hand, lift my hand, lift my heart, lift my voice toward the heaven. For you are my sun and shield. For you are my sun and shield. Mari katakan, for you are my sun and shield. Mari kita sembah Dia sejenak. Katakan kerinduanmu sama Tuhan malam hari ini. I need the Lord. Ku rindu masuk hadirat-Mu. Ku rindu bersama-Mu, dekat di haki-Mu Tuhan Yesus. Mari teman-teman buka hatimu, biarlah Tuhan melawat engkau malam hari ini. Biarlah Tuhan memberi engkau aliran sungainya, sehingga engkau yang haus, sehingga engkau yang rindu dilegakan, dipuaskan oleh Tuhan saat hari ini juga. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, Tuhan. Once more again, sing. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your
your power and majesty. Lift your hand, lift my hand, lift my hand, lift my voice toward the heaven. For you are my sun and shield. Engkau yang benar-benar rindu, katakan, how my soul long for you, longs to worship you forever. In your power and majesty, lift my hand, lift my hand, lift my hand, lift my voice toward the heaven. For you are my sun and shield. Let's declare it. For you are my sun and shield. For you are my sun and shield. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu malam hari ini berdoa membawa semua teman-teman yang datang sama Tuhan malam hari ini, yang punya kerinduan. Begitu rindu Tuhan, Kau legakan, Kau puaskan mereka Tuhan Yesus. Menyatakan seluruh isi hati-Mu, menyatakan seluruh rancangan-Mu sama mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui malam hari ini kehidupan mereka boleh diubahkan, kehidupan mereka boleh dipulihkan. Setiap belenggu-belenggu Tuhan Yesus yang membuat mereka semakin haus akan Engkau Tuhan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini ada sungai-sungai kehidupan yang mengalir di hati teman-teman semuanya mendengarkan, melihat video ini Tuhan. Thank you. In the name of Lord Jesus, aku berdoa dan aku menyerahkan Engkau di dalam nama-Mu yang